Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan salah satu cerita dalam buku Brahma Purana yang berjudul Garuda dan Maninaga. Mengapa saya mengambil cerita tersebut? Karena cerita tersebut sangat mudah dipahami dari cerita-cerita yang lain yang berada di buku Brahma Purana. Baik, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Komang Wira Mulyartana dengan NIM 2212061006 dari semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi Hidup. Baik, langsung saja ke ceritanya. Jadi kita mulai dari sinopsis. Cerita tersebut diawali dari seorang raja yang bernama Ananta yang memiliki anak yang bernama Maninaga. Garuda adalah musuh bebuyutan dari para ular atau bisa disebut dengan Maninaga, dan mereka takut kepada sang Garuda. Kemudian Maninaga berdoa kepada Dewa Siwa sehingga Maninaga berhasil membuat Dewa Siwa berkenan, dan Maninaga mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa, yaitu bahwa dia tidak bisa disakiti oleh sang Garuda. Kemudian Maninaga setelah mendapatkan anugerah tersebut, Maninaga berani mengembara bebas dan melepaskan diri walaupun dia berhadapan langsung dengan sang Garuda. Akan tetapi Garuda telah melihat peristiwa aneh tersebut. Walaupun Garuda tidak bisa menyakiti Maninaga, tetapi dia bisa menangkap dan memenjarakannya di rumah sarang sang Garuda. Kemudian pelayan dari Dewa Siwa berkata, yaitu Nandi, berkata, Tuan, kita bisa lihat Maninaga. Kemudian tentu saja Dewa Siwa telah melihat peristiwa tersebut, dan Dewa Siwa meminta kepada Nandi untuk berdoa atau meminta bantuan kepada Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu berkenan membantu Nandi untuk membebaskan Maninaga, dan Dewa Wisnu meminta Garuda untuk membebaskan Maninaga. Kemudian Garuda berkata, Tuan, ini tidak adil. Majikan yang lain memperlakukan pelayannya dengan sangat baik, dan mereka mendapatkan hadiah-hadiah dari majikannya. Kemudian Garuda juga berkata bahwa dia telah mengalahkan raksasa dan hantu-hantu di medan perang. Kemudian Dewa Wisnu berkata, wahai Garuda, kau sangat benar. Kau sangat langsing dan kurus karena telah menggendongku. Kau sangat kuat. Kemudian sang Dewa Wisnu minta Garuda untuk menggendong jari kelingking dari Dewa Wisnu. Kemudian sang Garuda tidak bisa menggendong kelingking dari Dewa Wisnu, dan sang Garuda berkata, mohon maaf Tuan, aku sangat bodoh. Aku seperti keledai yang bodoh. Kemudian sang Garuda diminta untuk berdoa kepada Dewa Wisnu agar sang Garuda bisa kembali ke wujud aslinya, dan Maninaga pun dibebaskan. Kemudian Nandi membawa sang Garuda kepada Dewa Wisnu untuk meminta bantuan. Kemudian Dewa Siwa, kemudian Dewa Siwa meminta Garuda untuk mandi di Gautami Gangga. Kemudian Garuda melaksanakan perintah tersebut, dan Garuda berhasil kembali ke tubuh aslinya. Tidak hanya berhasil kembali ke tubuh aslinya, akan tetapi Garuda juga mendapatkan kekuatan dan bisa terbang dengan bebas. Kemudian tempat permanian yang digunakan oleh sang Garuda itu dinamakan dengan nama Garuda Tirta. Nah, kemudian yang kedua ada insiden dari cerita tersebut, yaitu yang pertama saat Maninaga berani
membara bebas dan melepaskan diri walaupun berhadapan langsung dengan Sang Garuda. Kemudian yang kedua, pada saat Dewa Wisnu meminta Sang Garuda untuk membebaskan Maninaga. Kemudian yang ketiga, saat Maninaga meminta Dewa Siwa untuk mengalihkan tubuh Sang Garuda. Kemudian ada hal yang dapat diadopsi dari cerita tersebut. Yang pertama, kita tidak boleh sombong akan kekuatan yang kita miliki, karena kesombongan inilah membuat kita menjadi serakah. Kemudian yang kedua, kita harus taat kepada aturan yang telah diberikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parmasati. Om Santi Santi Santi.